Selamat pagi, kita ketemu lagi di hari ini, hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Masih mengawali pagi hari ini dengan segala macam aktivitas. Semoga kita tidak lupa untuk selalu bersyukur di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 ini. Dan semoga juga syukur itu menjadi sebuah persembahan yang kita persembahkan di pagi hari ini. Dan kita memulai pagi hari ini dengan kegembiraan. Kalau misalnya pagi ini Anda belum tersenyum, mungkin kita bisa mengawalinya dengan senyuman gitu ya. Kalau ada orang di sekitar Anda, mungkin keluarga Anda atau siapapun itu, mungkin baik kita menyapa mereka juga tersenyum. Karena bisa jadi senyuman yang kita berikan juga menjadi energi positif yang bisa ditangkap oleh orang lain dan bisa menjadi sesuatu yang amat baik untuk sepanjang hari ini. Hari ini, hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, saya akan membacakan Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab sekalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu telah bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, pernahkah di dalam hidup kita dalam satu kesempatan kita itu dianggap buruk atas apa yang kita buat? Atau pernahkah kita dibicarakan di belakang seolah-olah kita adalah orang yang paling jahat atau layak untuk digosipkan? Atau pernahkah kita selalu dianggap salah atas apapun yang kita lakukan dalam hidup kita? Atau mungkinkah kita pernah benci dengan seseorang sampai-sampai semua hal yang dia buat, mau itu baik, mau itu buruk, akan tetap jelek di mata kita? Hari ini, Yesus tengah mengalami situasi ini. Di saat ia baru saja berbuat baik, mengusir setan, membebaskan manusia dari kuasa kejahatan, ternyata bukan pujian atau penghargaan yang ia terima. Orang tidak lalu mengatakan Yesus itu baik, tidak lalu mengatakan bahwa Yesus itu memberikan kesembuhan, Yesus lalu dipuji-puji, kemudian banyak orang pengen ketemu atau mungkin banyak orang mengajaknya ke rumah.
tapi justru ia menerima tuduhan kalau dia melakukan kuasa mengusir setan dari Beelzebul, kepala setan. Banyak orang menilai Yesus bukan dari tindakan baik yang dia lakukan, melainkan menilainya dari pandangan awal yang ada dalam benak mereka. Maka, apapun yang Yesus buat akan tetap salah. Lebih-lebih karena kehadiran Yesus saat itu menjadi ancaman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang tadinya mungkin mempunyai pamor yang luar biasa, ahli-ahli Taurat, kemudian orang-orang Farisi, lalu mulai tergeser dengan kehadiran Yesus. Dan bagaimanapun, ini menjadi ancaman bagi mereka. Maka mereka berusaha untuk menciptakan image atau gambaran buruk tentang Yesus di masyarakat. Yang harapannya adalah masyarakat mulai menghindari Yesus dan kembali berpaling kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun kalau semisal kita lihat lebih dalam dari sikap dan kebiasaan orang yang selalu menilai orang secara buruk, mungkin kita akan menemukan seseorang yang amat jauh dari kedamaian dalam hidupnya. Dia tidak damai karena dia selalu mencari sisi buruk orang lain. Padahal bisa jadi orang yang bersangkutan sedang baik-baik saja hidupnya, tengah menikmati hidup, tengah bersuka cita. Sementara kita yang terus mencari sisi buruk, hidupnya selalu dibebani dengan perasaan negatif yang bercokol dari waktu ke waktu, hari demi hari di dalam hatinya. Perasaan dan kebiasaan negatifnya menjadi penyakit hati yang menggerogoti kebahagiaan hidup. Dia jadi tidak mudah menemukan kebaikan dari sesamanya dan bahkan dari dirinya sendiri karena terlalu sering memakai hati dan kepalanya untuk mencari keburukan. Dia jadi mudah berprasangka, ini tanpa tahu faktanya. Semoga di awal hari ini kita mengawalinya dengan mencari hal baik, mencari hal yang positif, mengisi hati dan kepala kita dengan kedamaian. Dan semoga hal ini juga jadi bekal kita untuk menjalani perjalanan selama satu hari ini. Karena bagaimanapun di saat kita mencari sesuatu yang negatif, kita pasti akan menemukannya. Tapi di saat kita mencoba untuk mencari sesuatu yang positif, yakinlah itu akan memberikan energi yang positif pula untuk kita. Maka semoga hari ini kita juga bisa menjadi pribadi yang menemukan energi positif, membagikannya kepada banyak orang di sekitar kita. Karena pada akhirnya kita diajak dan dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang mendatangkan dan menciptakan kedamaian di sekitar kita. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas kita, dan selamat menjalani hari baru ini dalam nuansa yang positif. Karena bagaimanapun dengan nuansa yang positif, nanti pasti di akhir hari kita akan bersyukur atas banyak pengalaman itu. Selamat pagi, selamat menikmati dinamika sepanjang hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 ini. Dan selamat untuk Anda semua, pasti ada banyak hal baik untuk Anda hari ini. Terima kasih, selamat menikmati pagi hari dan semanggi, semangat pagi hari ini.